Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, izinkan saya Umi Ros hadir kembali untuk Bunda. Bagaimana kabar Bunda? Buah hati Bunda serta keluarga Bunda. Besar harapan saya bahwa Bunda dan keluarga Bunda dalam kondisi keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bunda, pada hari ini saya akan memberikan sedikit tips bagaimana mengenal tanda dan gejala pada demam berdarah serta merawatnya pada kasus demam berdarah. Yang lebih utama lagi Bunda, yaitu mencegah terjadinya demam berdarah. Bunda ketahui bahwa DBD atau yang dikenal dengan demam berdarah denyu ini disebabkan oleh nyamuk Bunda. Adapun nyamuknya yaitu nyamuk Aedes aegypti dan atau nyamuk Aedes albopictus. Mengapa demam berdarah ini bisa menyerang di daerah kita? Tentu kita tahu Bunda bahwa negara kita Indonesia yaitu negara tropis, di mana nyamuk lebih mudah dan cepat berkembang biak di daerah tropis dengan iklim lingkungan yang lembab. Itu yang pertama Bunda. Bagaimana yang kedua? Yang kedua yaitu di mana masa inkubasi dari virus dalam tubuh nyamuk itu akan lebih cepat untuk berkembang biak pada suhu lingkungan yang hangat. Baik Bunda, tentu negara tropis dengan suhu apalagi sekarang musim hujan Bunda ya, itu yang harus kita waspadai. Di mana musim hujan kita bisa lihat di lingkungan Bunda sekitar banyak sekali air-air yang tergenang. Contoh adanya kaleng-kaleng di mana ada sisa air yang tergenang, disitulah media untuk berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya Bunda, bagaimana kita bisa mengenal tanda dan gejala bila terjadi kepada buah hati kita pada usia balita ataupun pada bayi ya Bunda ya. Ini biasanya di mana anak usia segini belum bisa mengutarakan atau mengeluh kepada kita sebagai orang tua. Kita bisa lihat Bunda, di mana anak kita ini timbul rewel, apalagi disertai dengan hujan gitu ya, bisa muncul yaitu batuk, bisa muncul pilek, bisa juga muncul panas yang tinggi, disertai adanya ruam-ruam atau merah pada tubuh anak kita. Dan bagaimana kalau DBD ini menyerang kepada anak usia sekolah ataupun remaja? Nah, kalau pada anak usia seperti ini di mana mereka sudah bisa mengeluh kepada kita Bunda, sehingga kita lebih mudah untuk mengenalnya. Yaitu yang mereka rasakan yaitu badannya terasa letih, lesu gitu ya, lemah. Mereka juga bisa mengatakan bahwa timbulnya nyeri pada di belakang mata, di belakang punggung, ataupun di persendian otot-otot mereka itu merasa dia nyeri, disertai dengan adanya peningkatan suhu tubuh, demam yang tinggi Bunda. Nah ini di mereka rasakan juga yang paling sering itu yaitu sakit kepala. Bagaimana kalau mereka seperti ini? Nah ini Bunda harus ketahui gejala dan tandanya sehingga kita bisa mengantisipasi untuk tidak masuk ke fase yang berlanjut Bunda. Berarti kita pada anak yang terserang DBD kita harus perhatikan yaitu yang pertama asupan cairan Bunda. Ya, asupan cairan ini sangat harus kita perhatikan. Dimana, kenapa ini harus kita perhatikan? Dimana DBD ini sebenarnya ada 3 fase yang akan dilalui oleh anak kita. Yang pertama yaitu fase demam. Yang kedua ada fase kritis serta ada fase penyembuhan. Di mana fase demam ini itu bisa dirasakan yaitu 2-7 hari. Anak kita yang tadi sudah saya sebutkan yaitu adanya panas yang meninggi. Kalau panas tinggi apa yang harus kita lakukan Bunda? Yang pertama perhatikan cairan. Intinya cuma cairan. Kenapa kita harus perhatikan cairan ya? Karena di fase ini itu anak sudah mulai letih, lesu ya, sehingga asupannya sudah mulai kurang. Inilah peran kita untuk memberikan cairan Bunda. Apalagi yang harus kita perhatikan Bunda,
Yang kedua, dengan adanya demam yang tinggi. Bagaimana caranya untuk demam tinggi? Selain kita memberikan kompres air hangat kepada buah hati kita, Bunda, kita bisa memberikan yaitu obat antipiretik atau yang dikenal mungkin sekarang adalah paracetamol ya Bunda ya. Salah satunya selain menurunkan demam, obat ini juga bisa mengurangi yaitu rasa sakit kepada buah hati kita. Itu kita harus perhatikan Bunda, minumnya, karena jangan sampai kita masuk ke fase yang dikenal dengan fase kritis atau fase shock. Ini akan memang harus kita lewati. Di fase kritis yang tadi fase yang kedua, yaitu fase dimana 5-7 hari. Ini harus kita waspadai. Kenapa harus kita waspadai? Karena di fase kritis ini dimana terjadinya kebocoran pada pembuluh darah sehingga perembesan cairan Bunda. Dan ini kalau kita tidak perhatikan, kita bisa masuk yang namanya ke fase shock. Shock pada demam berdarah, ini yang kita sangat khawatirkan. Bagaimana tanda-tandanya? Bunda bisa perhatikan. Adapun tanda-tandanya shock, itu yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah, selain tadi ya, anak kita panas yang tinggi, terus juga udah sangat lemah badannya, kita pegang Bunda tangannya ya, tangan dan kaki ujung-ujung daripada ekstremitasnya ya, itu teraba dingin sekali Bunda. Terus kita bisa lihat anak sudah mulai tidak mau minum, apalagi waspada sampai dengan buang air kecilnya sudah mulai berkurang seperti biasanya. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita lanjut ke fase shock. Kalau sudah fase ini dan kita temui pada anak kita, segera buah hati kita lekas dibawa ke pelayanan kesehatan Bunda. Segera mendapatkan terapi cairan. Hanya cairan Bunda untuk pada kasus demam berdarah ini. Jangan sampai terjadinya nanti yaitu perembesan cairan yang lebih tinggi dan juga terjadinya trombosit yang menurun. Kalau sudah terjadi trombosit yang menurun, risiko yang akan terjadi yaitu mudah terjadi yaitu perdarahan. Perdarahan mana yang bisa terjadi? Contohnya terjadinya mimisan Bunda, ataupun terjadinya buang air besarnya sampai berdarah yang kita sebut namanya melena. Seperti itu Bunda. Jadi tolong perhatikan buah hati kita jangan sampai masuk ke fase shock pada demam berdarah. Lalu kalau kita sudah mengenal tanda dan gejalanya, apa yang harus kita perbuat ataupun apa yang harus kita cegah pada untuk demam berdarah ini agar tidak terjadi? Yang pertama kita bisa kenal yaitu 3M ya Bunda ya, 3M+. Apa 3M+? Yaitu kita bisa mengenal yaitu menguras bak. Jadi tampungan-tampungan air itu kita kuras dan kita ganti airnya. Karena untuk ada air tergenang itu adalah media yang sangat bagus untuk nyamuk untuk berkembang biak. Jadi jangan biarkan itu nyamuk berkembang biak di sekitar kita ya Bunda ya. Jadi segera menguras bak mandi ataupun di sini kalau kita lihat di lingkungan kita Bunda, apalagi musim hujan seperti ini banyak sisa-sisa kaleng bekas ataupun media-media yang bisa menampung air hujan. Jangan biarkan itu ada air hujan yang tergenang. Disitulah media untuk munculnya jentik-jentik nyamuk yang bisa menjadi demam, untuk nyamuk yang bisa menyebabkan terjadinya demam berdarah. Nah, yang lanjutnya adalah untuk mengubur kaleng-kaleng tersebut Bunda. Jadi kaleng-kaleng itu kita kubur dan juga menutup yaitu tampungan-tampungan air. Jangan biarkan terbuka air tersebut. Dan ketiga ini adalah media untuk nyamuk demam berdarah bisa berkembang. Lalu apa pencegahannya yang lainnya? Yang lainnya yaitu pertama bisa kita untuk kalau ada kita media kolam gitu ya Bu, jangan biarkan kolam itu kosong, dalam arti kata memang untuk media untuk mereka berkembang, tapi berikanlah ikan. Ya, dengan adanya ikan itu tidak mudah terjadi untuk nyamuk itu bisa berkembang biak. Ya, pelihara ikan Bunda. Yang kedua, kalau memang ada jendela yang terbuka, kita bisa kawat ya, ada kawat nyamuk yaitu untuk mengurangi nyamuk itu bisa pindah ya. Yang ketiga yaitu kita bisa
mengoleskan dengan lotion untuk pencegah nyamuk. Yang terpenting Bunda, jangan biarkan yaitu baju bergelantungan di sekitar kita. Biasanya yang sering itu anak kita menggantungkan baju-baju di belakang pintu kamar kita, pintu anak kita itu baju sudah berhari-hari. Nah, itulah media juga untuk tempat nyamuk itu bersarang Bunda. Perhatikan buah hati kita, perhatikan lingkungan kita, ya jaga dan rawatlah buah hati kita. Jangan sampai buah hati kita terkena dengan kasus demam berdarah. Baik Bunda, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bunda sudah mengetahui bagaimana materi tentang demam berdarah itu ya Bunda ya. Dan juga sudah mengetahui tanda dan gejala yang muncul jika anak kita terkena demam berdarah. Dan kapan waktunya kita harus membawa anak kita ke pelayanan kesehatan. Alhamdulillah, semoga materi ini bermanfaat buat Bunda, Ananda Bunda, dan keluarga Bunda serta lingkungan sekitar Bunda. Saya Umi Rosmiati izin untuk mengundurkan diri. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.